Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih kepada Abuna mengizinkan saya untuk mengambil bagian dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul ibadah. Ya, kita akan masuk secepatnya karena slide saya ada 30. Ya, jadi mungkin 1 jam nggak cukup ya. Jadi kita percepat. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ibadah itu apa? Ya kan? Nah, definisi kalau kita ketik di Google ya, kita tanya ibadah itu apa? Itu keluar banyak sekali. Pertama, ya saya ambil 5 bagian aja. Tindakan bakti atau upacara. Jadi ada suatu liturgi upacara untuk Allah atas dasar perintah agama. Jadi karena agama berkata A, maka kita harus melakukannya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, definisi yang kedua, bicara lebih lunak, yaitu hubungan antara Tuhan dengan jemaatnya atau gereja. Ya, jadi ada gereja, ada jemaat, ada Tuhan. Di situ ada hubungan. Ketiga, menghambakan diri manusia terhadap Tuhan. Jadi ketika kita itu beribadah, sebenarnya kita itu lagi merendahkan, menghambakan diri kita terhadap sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Lalu yang keempat, segala tindakan untuk memuliakan Kristus, itu juga ibadah. Dan yang terakhir, tindakan rutinitas atau non-rutinitas untuk tujuan berkomunikasi dan memuliakan Tuhan. Jadi ingin berkomunikasi dengan Tuhan itu juga ibadah. Maka kalau kita lihat secara sederhana zaman sekarang, maka manusia berkumpul melalui gerejanya itu untuk mencari Tuhan. Nah, ini adalah gambaran yang kita terima saat ini. Tapi apakah benar ini sesungguhnya ibadah yang dimaksud oleh Tuhan? Nah, kita akan kembali pada perjanjian lama. Ya, kita lihat Kain dan Habel. Di sini adalah tindakan manusia pertama yang melakukan persembahan. Nah, di situ kita sudah tahu ketika mereka memberikan persembahan, ya, di mana respon Tuhan itu menerima persembahan daripada Habel dan menolak persembahan dari Kain. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu Nuh. Ketika bahtera itu sudah mendarat di Gunung Ararat, lalu Nuh keluar mempersembahkan korban bakaran. Lalu kita lihat respon Tuhan apa? Ketika Nuh melakukan korban persembahan. Tidak akan lagi Tuhan menghancurkan bumi. Dan memberkati Nuh beserta anak-anaknya dan melakukan perjanjian dengan Nuh dengan bukti yaitu pelangi. Jadi lihat, setiap ada korban persembahan, ada respon Tuhan. Selalu. Ya. Kita lihat lagi, contoh berikutnya. Tidak asing lagi Abraham. Ya, bapak orang beriman. Abraham membuat mezbah dimanapun dia berjumpa dengan Tuhan. Artinya lebih dari satu mezbah yang dibangun oleh Abraham. Dimanapun bertemu dengan Tuhan, di situ dia membangun mezbah. Dia juga memberikan 1/10 harta rampasan ke Melkisedek. Berarti dia juga memberikan 1/10. Ya. Lalu dia memberikan persembahan yang paling hebat, yang paling membuat dia sampai menjadi bapak orang beriman. Apa? Dia mengorbankan Ishak. Disinilah respon Tuhan itu mengatakan begini, aku bersumpah. Loh, di perjanjian lama, kalau kita pelajari, sampai Tuhan berkata, aku bersumpah. Itu waduh, luar biasa sekali, jarang sekali. Tapi ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan berkata, aku bersumpah dan dia bersumpah untuk mewujudkan janji Tuhan kepada Abraham untuk memiliki keturunan yang banyak dan diberkati semua bangsa oleh karena Abraham. Padahal sebelumnya, saya sudah pernah khotbahkan, sebelumnya itu Tuhan cuma janji. Belum terlaksana semua. Saya janji mau ngasih makanan, saya janji mau ngasih uang. Belum terjadi. Tapi detik di mana Ishak dikorbankan oleh Abraham,
Tuhan berkata apa? Aku bersumpah, aku akan melakukan. Berarti sudah benar-benar jadi perjanjian, bukan janji. Maka di dalam hidup kita belajar dari kisah Abraham adalah kita kejar perjanjiannya, bukan kita kejar janjinya. Karena janjinya itu belum terlaksana. Tapi ketika Tuhan berkata, ini perjanjianku antara aku dan engkau, maka sah deal seperti di notaris. Dan itu pasti terjadi. Nah, kita lihat lagi Musa, ya, Musa. Musa itu memperkenalkan pertama kali secara legalistik peraturan dan atau perintah dan larangan dari Tuhan kepada umatnya dalam bentuk 10 perintah Allah. Jadi ini baru pertama kali manusia itu diatur oleh Tuhan, hukum-hukum, aturan dan larangannya. Dan itu dituangkan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Ya, kita mulai lihat kitab Taurat itu isinya aturan semua, kitab imamat ya, kalau kita pelajari di kitab imamat, maka semua aturan dilakukan. Mulai dari korban persembahan, ya, ada liturgi upacara ketika bertemu Tuhan, ya, di kemah suci, terus menjelaskan bagaimana hubungan umat Tuhan memiliki hubungan horizontal dengan Tuhan, ya, hubungan vertikal dengan sesama, semua diatur. Semua diatur. Jadi di sini pertama kali diatur secara legal. Ya. Nah, ini. Kita lihat Ayub berikutnya. Ayub juga mempersembahkan korban bakaran setiap kali habis pesta anak-anaknya, supaya anak-anaknya dikuduskan. Dan dikatakan sebelum iblis datang mencobai Ayub, maka dikatakan Ayub itu saleh dan jujur. Jadi orang baik ini orang baik, ya. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang baik. Nah, respon Tuhan apa? Ini sebelum kejadian Ayub dicobai, dia diberkati oleh Tuhan menjadi orang terkaya di sebelah timur. Orang terkaya berarti paling kaya. Kenapa? Karena respon Tuhan memberkati Ayub, karena Ayub adalah orang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini respon Tuhan. Kan dikatakan begini, iblis kan mengatakan begini, tapi jangan engkau berikan perlindungan ke Ayub, maka dia akan mengutuki engkau. Artinya Ayub itu diberkati menjadi orang terkaya itu karena campur tangan Tuhan loh. Kalau enggak campur tangan Tuhan, dia enggak bisa. Tapi jangan salah, Tuhan memberkati dan mencampur tangan ke Ayub itu karena apa? Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, mempersembahkan korban bakaran berkali-kali setiap pagi ketika anak-anaknya habis pesta. Jadi ini kita harus lihat semua. Bagaimana dengan berikutnya Daud? Waduh, Daud ini sudah luar biasa benar. Kitab Mazmur itu sudah penuh dengan pujian, begitu banyak. Daud membuat pujian ke Daud. Ya, bahkan semua banyak lagu-lagu pujian kita, penyembahan kita itu dari Mazmur. Dia takut dan mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat respon Tuhan apa? Daud dikatakan apa? A man with my own heart. Ya, berarti Daud ini memiliki hatinya Tuhan. Kalau terjemahan Indonesia dikatakan dia berkenan di hatiku. Jadi Daud itu berkenan di hati Tuhan. Lalu apa? Respon Tuhan, menjaga tahta Daud loh. Tahta Daud. Sampai dia mati di ranjangnya. Makanya kita ketika meninggal dunia, kita harus minta, Tuhan izinkan aku mati di istanaku, di ranjangku. Jangan di rumah sakit. Ya. Dan itu sudah pernah saya lakukan untuk orang tua saya, ayah saya ya, ketika mendekati detik-detik terakhir kemarin COVID itu kena, sudah pamit. Saya cuma bilang, Tuhan aku minta satu hal, izinkanlah ayahku meninggal di rumah. Tidak waktu lama, dalam hitungan hari, pulih kembali dan dinyatakan negatif, pindah kamar biasa dan pulang. Ya. Lalu dikatakan Daud itu biji mata Tuhan.
Coba Bapak Ibu, kalau kita punya biji mata, jika ya debu lah, atau sesuatu yang mau masuk ke mata kita, kita itu langsung segera menangkisnya. Kita segera harus melindunginya. Nah, seperti inilah Daud. Biji mata Tuhan. Jadi siapapun yang mengganggu Daud, itu urusannya langsung sama Tuhan. Enggak main-main. Lalu, Daud itu dosanya banyak loh Bapak Ibu. Bukan dikatakan dia orang suci loh. Saking dosanya banyak, maka dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Maka diserahkan ke Salomo anaknya. Kenapa? Karena dosa Daud banyak. Tapi jangan salah, respon Tuhan mengampuni kesalahan Daud berkali-kali. Berkali-kali. Setiap kali Daud bersalah, menemui Tuhan dan minta ampun, Tuhan ngampuni dan dipulihkan. Itu respon Tuhan terhadap Daud. Kita lihat Daniel ya, di Perjanjian Lama. Bayangin coba, 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Allah. 3 kali sehari. Kita berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Berlutut berdoa memuji Allah. Saya paling tidak sehari sekali. Begitu bangun, saya biasakan tidak pegang HP, saya langsung glosor dari ranjang, langsung berlutut menemui Tuhan. Saya biasakan itu. Kenapa? Ya saya belajar dari Daniel. 3 kali sehari berlutut menemui Tuhan. Paling tidak saya lakukan setiap pagi sekali. Dan respon Tuhan lihat. Dia diselamatkan dari hukuman raja. Ya, dimasukkan kemana? Ke gua singa. Lolos. Lalu diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Sangat tinggi loh, Perdana Menteri. Lalu melayani 3 raja besar di Babel dan Persia. Berarti ini pejabat sangat-sangat diakui. Karena apa? 3 raja dengan 2 kerajaan berbeda memakai dia. Berarti ini bukan orang sembarangan. Memiliki hikmat yang luar biasa dan mendapat banyak sekali penglihatan. Terutama penglihatan akan akhir zaman. Ini semua karena dia melakukan 3 kali sehari berlutut, berdoa, memuji Allah. Tentu saja dia pasti takut akan Tuhan. Dan respon Tuhan luar biasa sekali. Coba kita pelajari berikutnya. Raja Salomo. Raja yang paling berhikmat, manusia paling berhikmat. Ya. Dia melakukan begini. Sebelum respon Tuhan turun atasnya. Dia berdoa ke Tuhan, ya, berdoa. Lalu memuji Tuhan dengan pujian. Dan mengingatkan perjanjian. Nah lihat, perjanjian loh, bukan janji loh ya. Dia mengingatkan perjanjian Tuhan dengan Daud. Ya. Dan dia meminta permohonan. Lalu dia mendirikan bait Allah. Dan mempersembahkan korban bakaran yang gila-gilaan. Yang belum pernah dilakukan oleh manusia siapapun. Ya. Dan dia melakukan pentahbisan bait Allah. Maka respon Tuhan menemui Salomo 2 kali. Lalu menepati janji Tuhan kepada perjanjian Tuhan dengan Daud. Dan memberikan kesempatan meminta dan mengabulkan permintaan Salomo, yaitu ketika Salomo meminta hikmat. Lihat, jadi ini kita pelajari semua apa yang dilakukan para tokoh Alkitab supaya nanti kita simpulkan dan kita bisa melakukan hal yang sama dan kita mengharapkan respon Tuhan yang sama atas kita. Ya. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ketika Tuhan Yesus di bumi, maka ketika hari Sabat, hari Minggu kalau kita orang Kristen, maka kita pergi ke rumah ibadat.
Kalau orang Kristen maka ke gereja. Orang Yahudi waktu itu ke sinagog. Kenapa? Karena bait Allah telah dihancurkan pada saat itu oleh bangsa Roma. Maka saat itu mereka pergi ke sinagog. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat di rumah ibadat, dia membaca kitab Yesaya dan mengajar. Jadi persis seperti orang Kristen pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, pengajaran akan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja melakukan begini, masa kita umatnya? Enggak. Nah, kalau begitu kita mulai simpulkan yang pertama. Kesimpulan yang pertama adalah di dalam ibadah itu terdiri dari dua. Zaman sekarang ada yang di dalam gereja dan ada yang di luar gereja. Nah, di luar gereja merupakan kehidupan sehari-hari kita dengan Tuhan. Kenapa? Sebelum Musa ada, maka semua Kain, Habel, ya Abraham itu bertemu dengan Tuhan tidak di dalam kemah pertemuan. Berarti sebenarnya kita bisa bertemu dengan Tuhan di luar gereja. Bukan hanya di gereja. Jadi kesalahan orang Kristen utama, kalau mereka menganggap bahwa hari Senin sampai Sabtu adalah harinya dia, waktunya dia bisa melakukan apa saja, tetapi hari Minggu dia datang untuk menyucikan dosa, salah besar. Karena ibadah bukan hanya di gedung gereja. Ya. Lalu kita lihat ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, ini masih ada langit dan bumi kan? Berarti satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, berarti sampai detik ini hukum Taurat berlaku. Padahal hukum Taurat itu apa? Mengatur semua aturan, tata cara, liturgi, legalistik ketika kita hubungan dengan Tuhan dan kita hubungan dengan sesama. Berarti itu semua masih berjalan. Ya. Maka kita juga lihat di Ibrani 10 ayat 25 mengatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya enggak tahu ya beberapa orang itu siapa ya. Semoga tidak ada di sini. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau ibadah di gereja hanya 2 jam saja dalam waktu 7 hari, dan engkau punya waktu di luar gereja 6 hari dan 22 jam. Dan engkau tidak bisa memenuhi 2 jam ke rumah Tuhan. Jangan berkata engkau melakukannya di luar gereja. Impossible Bapak Ibu, tidak masuk logika. Yang 2 jam aja engkau tidak sanggup. Bagaimana engkau bisa sanggup melakukannya ibadah di 6 hari 22 jam? Jika 2 jam aja engkau tidak bisa. Jangan jadi orang munafik ya Bapak Ibu. Saya katakan. Jadi kesimpulan yang pertama, ibadah merupakan 24 jam dalam hidup kita. Tiap hari. Itu ibadah. Baik di gereja ataupun di luar gereja. Itu ibadah. Lalu kesimpulan yang kedua, ibadah itu kalau kita pelajari tadi, maka isinya adalah bagian yaitu berdoa, kita berdoa ke Tuhan, kita berpuasa, kita mendengarkan firman Tuhan seperti Yesus mengajar di sinagog, lalu memuji dan menyembah Tuhan, ya, lalu melakukan korban persembahan, dan yang terakhir adalah mempersembahkan dirimu sendiri. Seperti di Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita, Tuhan aku mau melakukan ibadah kepada engkau. Maka ada bagian ini Bapak Ibu. Ada bagian ini semua. Nggak bisa kita tinggalkan salah satu, nggak bisa. Ini semua diatur di kitab Taurat. Mau nggak mau, ya lakukan. Nggak ada pilihan lain.
Maka disimpulkan ibadah itu merupakan serangkaian tindakan yang ditujukan ke Tuhan. Ya kan? Tidak bisa enggak hubungannya ke Tuhan. Melalui gereja ataupun langsung. Ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Kita pelajari dari Cornelius. Ini kan orang Roma, bukan orang Yahudi. Tapi dia dikatakan begini, saleh, takut akan Allah, banyak sedekah, dan senantiasa berdoa. Ya, lihat, kita pelajari ciri khas orang-orang yang di Alkitab ini mendapatkan respon dari Tuhan luar biasa. Maka respon Tuhan dikatakan begini kepada Cornelius. Tuhan mengirim malaikat loh. Mengirim malaikat. Enggak lewat manusia. Lewat nabi, enggak. Malaikat sendiri datang. Berarti kan kasusnya seperti ketika Maria kan. Ketika Zakaria kan. Momen-momen penting, sangat penting. Sampai malaikat dikirim. Berarti Cornelius orang penting di mata Tuhan. Kenapa? Karena saleh, takut akan Allah, banyak sedekah, dan senantiasa berdoa. Dan lalu respon Tuhan yang kedua mengatakan begini. Hai Cornelius, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Coba bayangkan. Orang penting, presiden aja kalau ingat namamu itu kayak apa coba? Seneng kan? Abuna aja ingat namamu aja kita seneng kok, ya kan? Daripada siapa ya kamu ya? Nah, ya kan? Ini Tuhan, aku mengingat engkau, luar biasa. Dan dikatakan doa dan sedekah itu telah naik. Berarti doa itu kan hubungan ke Tuhan. Sedekah hubungan ke sesama. Kan ke Tuhan itu bukan sedekah, betul kan? Sedekah itu kan ke sesama. Dan itu dikatakan telah naik ke hadirat Allah. Lalu yang ketiga respon Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus turun atas Cornelius dan keluarganya dan keselamatan turun atas mereka. Dan ini pertama kali bukan orang Yahudi menerima kuasa Roh Kudus. Makanya ketika Petrus diutus ke sana, sebenarnya dia nggak mau. Loh, dia kan bukan orang Yahudi Tuhan. Maka diberikan penglihatan tentang segala makanan haram dan Petrus disuruh makan sampai 3 kali. Dan akhirnya dia paham, oh kalau bagi Tuhan itu tidak haram, ya tidak haram. Sebelumnya orang Yahudi hanya menginjili orang-orang Yahudi. Tapi detik itu Petrus menerima penglihatan bahwa orang Gentile, orang di luar Yahudi boleh diselamatkan. Disinilah kasusnya. Nah, kita lihat jawab Yesus kepada murid-muridnya, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu ada hukum kedua yang sama itu apa? Ya sama pentingnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dikatakan begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab hukum Taurat. Lihat, hukum Taurat yang tadi saya katakan, saya jelaskan, itu mengatur hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sama. Dan Yesus mengulang lagi, itu penting, terutama, yaitu ke Tuhan dan juga ke sesama. Lihat, di Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, nah lihat Bapak Ibu, kita melakukan banyak tindakan. Dan dikatakan apapun yang kamu perbuat, loh, bahkan makan aja, itu tindakan yang kamu buat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini jelas banget bahwa ayat ini adalah apa? Mengatur tindakan yang bukan ke Tuhan, tapi ke sesama. Dan dikatakan jikalau kamu melakukan untuk sesama, maka lakukanlah itu untuk Tuhan. Nanti kita pelajari perbuatan sesama itu apa yang dimaksud Tuhan. Ya, jadi kita pelajari bahwa
Yang ketiga, kesimpulan ketiga, ketika melakukan tindakan kasih ke sesamamu manusia seperti untuk Tuhan, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi 6 hari, 22 jam dalam seminggu, ketika engkau melakukan kegiatan di luar gereja, lakukanlah apapun untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Maka engkau sudah beribadah. Paham? Nah, kita pelajari. Kalau memang itu yang dikatakan Tuhan, kenapa orang Farisi dibenci Yesus? Ini kan kitab Taurat terbuka. Jadi orang Farisi itu hafal seluruh kitab Taurat. Dan melakukannya. Lalu Yesus membenci mereka. Loh, kok aneh? Ini kan representasi dari kitab Taurat. Kenapa Tuhan Yesus membenci? Karena dikatakan seperti ini, hai kamu keturunan ular bludak. Berarti kan Yesus tidak suka kan? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Berarti orang Farisi ini dalam berkata-kata, itu kata-kata yang baik loh. Ya kan? Mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah di sini Tuhan Yesus lagi membuka. Yang menentukan kau jahat atau baik itu bukan dari mulut, tapi dari hati. Mulut hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hatimu. Kalau hatimu jahat, maka keluar dari mulutmu jahat. Walaupun engkau mengatakan sesuatu hal yang baik, tapi hatimu jahat, tetap jahat. Dan disitulah Tuhan mulai mengajarkan, Tuhan Yesus mulai mengajarkan tentang apa? Tentang hati. Karena ketika hatimu tidak benar, seperti orang Farisi, yang dilakukan adalah yang pertama, pamer. Tuhan Yesus membenci orang Farisi kenapa? Karena pamer. Paham Bapak Ibu? Karena pamer. Berapa banyak orang Kristen sekarang juga pamer? Ketika melakukan sesuatu tindakan untuk Tuhan, untuk sesama, di-upload ke media sosial. Maaf Bapak Ibu, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Tuhan Yesus. Bahwa ketika kamu sudah upload, terus orang komentari, wah luar biasa engkau, wah dipuji-puji dan segala macam. Maaf, engkau sudah mendapatkan bagianmu. Tapi engkau tidak mendapat bagian yang di surga. Tuhan Yesus yang ngomong loh. Ya kan? Lalu yang kedua, orang Farisi itu siapa? Apa? Munafik. Munafik itu apa? Ngomong tapi tidak ngelakoni. Ini ngomong perintah ini enggak ngakuin. Lalu yang ketiga, yang Tuhan Yesus paling enggak suka, karena orang Farisi menghakimi. Menghakimi. Ini yang Tuhan Yesus enggak suka dari orang Farisi. 3 hal, pamer, munafik, menghakimi. Nah 3 hal ini karena hati mereka enggak benar. Maka baik bagi kita untuk melihat jika kita melakukan pamer atau munafik atau menghakimi. Cek, jangan-jangan hatimu sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Maka kita bisa simpulkan kesimpulan yang keempat adalah Tuhan lebih melihat hati atau motivasi dibanding tindakan. Bukan tindakan yang dilihat Tuhan, hati motivasimu dulu. Itu yang penting. Nah, kita masuk bagian yang kelima dari kesimpulan yang terakhir. Ya. Tahu ini? Marta dan Maria. Ya. Kita lihat di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mengatakan begini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada Maria. Ini kan kisahnya, Yesus datang ke rumah mereka, lalu si Maria itu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, ya. Tetapi si Marta itu sibuk melayani. Lalu Marta itu apa ya istilah bahasa Jawanya serik itu apa ya? Cemburu ya, iri ya. Jadi namen sih aku sibuk begini kok kamu cuma duduk mendengarkan mendengarkan dekat sama Tuhan Yesus. Kenapa enggak bantui?
Lalu dia minta Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Dan dikatakanlah seperti ini, Marta, Marta, engkau khawatir. Lihat, Tuhan Yesus itu selalu tahu motivasinya loh. Ya, selalu tahu bahwa sebenarnya ketika Marta meminta supaya Maria membantu dia karena dia khawatir. Dan akhirnya karena kekhawatiran itu menyusahkan dirinya sendiri dengan banyak perkara. Ya, tetapi hanya satu saja, lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, kita pelajari seperti ini Bapak Ibu. Di dalam hubungan kita dengan sosial. Pilih yang terbaik daripadamu. Seperti Maria. Tuhan Yesus mengatakan apa? Pilih satu yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil daripadamu. Nah, yang bisa engkau lakukan, salah satunya, pelayanan di mimbar. Sebagai WL, singer, pemain musik, ya, khotbah, semua apapun. Ketika Tuhan memberikan itu sebagai bagian yang terbaik daripadamu, lakukanlah sebaik-baiknya. Jangan irikan orang lain, tapi engkau tahu bahwa itu memang bagianmu. Lalu ada orang yang memang sama Tuhan diberikan bagian terbaik ketika apa? Dia memang mendukung pelayanan gereja dalam hal keuangan, memberi. Memang itu bagian terbaikmu. Yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Paham? Jadi jangan katakan, umpama karena engkau diberikan pelayanan Tuhan untuk dalam hal keuangan memberkati gereja. Lalu engkau berkata, aku ingin pelayanan yang lain, aku ingin di atas mimbar, umpama. Tanya sama Tuhan, kalau apakah itu yang memang terbaik daripadamu? Paham? Lalu ketika engkau diberikan apa? Kesempatan untuk belajar, mendengarkan firman Tuhan. Ya itu memang bagianmu yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadamu. Seperti Tuhan Yesus katakan. Dan lakukanlah yang terbaik. Kalau engkau datang ke gereja, datanglah tepat waktu. Pujian-pujian menyembah Tuhan. Itu ibadah. Serangkaian semua. Jangan mendengarkan firman Tuhan ngantuk. Ya kan? Lalu asyir, ya, ada pelayanan asyir, menerima tamu, nyalamin, padahal mungkin hatinya lagi susah, ada masalah. Tapi dia tetap setia melakukan. Jangan ngeluh, capek, harus pakai jas, harus bangun pagi. Ya kan, harus berdiri berjam-jam, nyalamin orang, kadang diplengosin. Ya kan? Ya kan? Ingat Bapak Ibu, ambil yang terbaik daripadamu. Dan itu Tuhan bilang apa? Tidak akan pernah diambil daripadamu. Enggak pernah. Lalu, jahit. Loh kok penjahit? Bapak Ibu, mama saya itu seorang penjahit. Ya. Dan dia itu sering menawarkan diri untuk membantu menjahit baju-baju penari di gereja. Nah, cuman saya tahu kalau mama saya lagi jahit, itu tuh bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dia sekali jahit harus selesai. Dan itu pun jika harus sampai 3 pagi, 4 pagi dilakoni. Dan saya tahu, maka tidurnya sangat sebentar, pusing habis itu. Terus minum Panadol. Nah, saya melihat itu, saya bilang, tidak boleh mamiku jahit lagi. Stop. Jangan, aku enggak mau mamiku sakit. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada suara. Dan kita tahu ya, suara apa itu? Suara yang kecil tapi halus sekali. Ngomong gini, jangan, itu ibadah mamamu. Bilang gitu, benar serius. Makanya kenapa salah satunya saya membawakan tema ibadah. Karena saya baru sadar, ketika ibu saya itu melayani dengan menjahit, dengan segala hal yang mungkin kekhawatiran dan menyusahkan diri sendiri, ya pusing akhirnya, minum Panadol karena sampai menyelesaikan sampai pagi. Tapi itu sama Tuhan ternyata dicatat dan diingat
Dan dikatakan ke saya, jangan dihentikan. Karena itu ibadah mamahmu. Dan detik itu aku berusaha untuk tidak pernah lagi menghentikan pelayanan mama saya. Cuma saya bilang, Mami, kalau sudah waktunya tidur, tidur. Teruskan besok pagi. Jangan menyusahkan diri sendiri. Dan juga saya bilang, gereja juga mintanya jangan mepet-mepet, jangan dadaan. Karena kalau dadaan ya otomatis mami saya begadang lagi. Dan besok paginya pusing, minum Panadol lagi. Ya. Nah, saya juga mengalami ketika istri saya di gereja, pelayanan, waktunya kesedot habis banyak di gereja. Dan di awal-awal saya komplain berat. Saya berantem loh Bapak Ibu. Saya berantem. Kok kamu lebih ngurusin gereja sih? Lah anakmu piye? Aku piye? Rumah piye? Banyak yang miss gitu. Dan Tuhan juga bilang, itu ibadahnya. Makanya saya diem. Tidak berani ngomong lagi. Karena Tuhan sudah ngomong, itu ibadah istri saya. Jangan saya tidak berani ngelawan Tuhan. Ya sudah, kalau ibadahnya istri saya, ya sudah. Itu bagian yang terbaik darinya, yang diberikan Tuhan kepadanya, dan tidak akan diambil daripadanya. Lalu ada orang-orang yang membantu anak-anak, memberikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Ya itu bagiannya. Lakukan. Karena engkau sudah benar. Dan itu ibadahmu. Dan tidak akan diambil daripadamu. Lalu ada orang yang melayani dengan memberikan makanan masak. Ya, gereja yang model diakonia. Itu kan memasak, memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, maka juga dikatakan, ya lakukan. Karena itu ibadahnya. Termasuk ini Bapak Ibu. Engkau sebagai ibu, engkau sebagai orang tua, engkau punya anak, engkau punya suami, engkau punya istri. Engkau melayani di dalam keluargamu, itu juga ibadahmu. Itu juga ibadahmu. Jangan lupa. Engkau seorang suami yang bertanggung jawab, yang kerja keras untuk mencari uang, untuk kehidupan anak-anakmu, keluargamu untuk lebih baik. Itu ibadahmu. Tinggal ditambahi bumbu sedikit aja, lakukanlah apapun yang kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Boom, sempurna. Naik ke tahta Allah. Dan ini Bapak Ibu, jika engkau punya orang tua yang sakit, yang harus dirawat. Jika engkau punya suami yang tergeletak, tidak bisa apa-apa. Jika engkau punya istri yang juga tergeletak, tidak bisa apa-apa. Dan engkau setia merawat mereka. Itu juga ibadahmu. Naik ke surga. Lakukan untuk Tuhan. Itu ibadahmu. Bahkan ini yang terakhir. Jika engkau punya suami yang KDRT, engkau punya suami yang maaf, belum di dalam Tuhan, dan engkau melayani segenap hatimu, itu juga ibadahmu. Lakukanlah untuk Tuhan. Dan saya telah melihat beberapa contoh suaminya suatu saat kembali ke Tuhan. Bisa aja memang saya lihat ada yang kembali ke Tuhan ketika masih sehat. Ada yang kembali ke Tuhan terima Yesus ketika sudah mendekati kematian. Tetapi saya percaya Tuhan itu adil. Semua ibadahmu akan diingat oleh Tuhan. Pak Dodi silakan dan WL maju. Maka kesimpulan yang kelima, yang terakhir, adalah pilihlah satu bagian yang terbaik daripadamu untuk Tuhan, yang tidak akan diambil daripadamu. Nah, kita ingin menutup ibadah kita dengan satu kisah
yang dikatakan judulnya adalah Story of Dick and Rick Hayot, ya. Dikatakan begini, 1962 Dick dan Judy Hayot melahirkan seorang anak bernama Rick Hayot. Nah, permasalahannya ketika dilahirkan itu otaknya kekurangan oksigen si Rick itu. Sehingga ketika dilahirkan Rick lumpuh dan mengalami cedera dan mengalami cerebral palsy. Maka dokter menyuruh untuk meninggalkan Rick yang tidak mungkin sembuh. Suruh dititipkan ke panti asuhan. Sudahlah percuma, anak ini nggak mungkin disembuhkan. Udah Bapak, berikan ke panti asuhan. Tetapi Dick menolak dan memilih merawat Rick dengan segala konsekuensinya. Nah, Dick ini seorang marinir, ya. Dick berusaha untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Rick, walaupun tidak bisa berjalan dan berbicara. Jadi Rick ini lumpuh total dan tidak bisa ngomong. Lalu, Rick dibuatkan sebuah kursi khusus sehingga dapat berkomunikasi melalui layar monitor yang dipasang di sesuatu pada dahi Rick. Jadi dia mengetuk-ngetuk ini untuk memilih huruf. Jadi hurufnya itu geser, itu diketuk dengan pakai dahinya. Jadi Rick berkomunikasi dengan orang-orang melalui komputer dengan ketukan dahi di kursi rodanya. Lalu 1975, Rick itu diterima mulai sekolah. Dan 1977, Rick ingin mengikuti lomba lari amal dan Dick mendorong Rick sejauh 5 mil untuk pertama kalinya. Dan menyelesaikan perlombaan itu walaupun mereka adalah peserta terakhir yang menyelesaikan garis finish. Ya, itu gambarnya. Ketika pertama kali Rick didudukan di kursi roda dan Dick ayaknya lari 5 mil untuk berlomba. Nah, lihat, yang dikatakan oleh Rick adalah, Rick mengatakan kepada ayahnya bahwa ketika dia mengikuti lomba lari itu, dia mengatakan dia merasa seperti orang normal. Dia merasa aku bisa terbang ayah, aku bisa berjalan ayah. Dan detik itu, sejak itu mereka mengikuti lebih dari 1000 perlombaan lari. Triathlon, dialaton, segala perlombaan gila-gilaan yang terutama yang terberat adalah triathlon. Karena berenang, lari, dan sepeda. Tiga-tiganya itu dilakukan ketika Rick di kursi roda dan Dick ayahnya mendorong. Dan mereka menyelesaikan 1000 perlombaan lebih. Dan sampai 1992 mereka telah lari 3.755 mil selama 45 hari perlombaan. 1993 Rick lulus dari Boston University. 2009 Boston Marathon merupakan perlombaan ke-1000 mereka. Dan 2011 Dick berumur 70 tahun tetap mengikuti Boston Marathon bersama Rick. 2013 Boston Marathon membuat sebuah patung untuk menginspirasi orang tentang Rick dan Dick Hayot. Karena mereka menjadi legenda. Di mana keterbatasan seorang anak manusia, ayahnya tidak pernah meninggalkan. Persis kayak Tuhan, gak pernah ninggalin kita. Dan 2021 Dick meninggal, ayahnya meninggal. Dan Rick 2023 kemarin umur 61 meninggal. Mereka menjadi legenda. Semua orang terinspirasi. Kehebatan seorang ayah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti Tuhan.
Bapak Ibu, kita belajar untuk ibadah yang benar. Ke Tuhan, juga untuk ke sesama. Dan terutama untuk keluargamu. Jangan tinggalkan mereka Bapak Ibu. Pilih satu pelayananmu, ibadahmu yang terbaik. Yang tidak mungkin akan Tuhan ambil daripadamu. Dan ke Tuhan, lakukan ibadahmu dengan benar. Jangan main-main. Dia Tuhan. Dia berhak untuk menerima segala kemuliaan. Jangan sepelekan ibadahmu. Karena itu menentukan respon Tuhan akan hidupmu. Dan kita lihat, Tuhan tidak pernah berespon negatif terhadap ibadah yang benar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Lagu yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mengingatkan kita kembali ke siapa kita dan siapa Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Lagu baru, tapi ini sangat cocok. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Bapak Ibu, kita selama ibadah ini mencari Tuhan. Dan kita sekarang tahu kebenaran akan firman Tuhan. Beribadahlah yang benar. Ketika engkau memiliki kesempatan 2 jam ke gereja, lakukanlah dengan benar. Dan engkau punya 6 hari dalam seminggu 22 jam, lakukanlah dengan benar. Sebab semua yang kau lakukan itu akan menentukan respon Tuhan atas hidupmu. Dan seperti yang kita ketahui, jika ayah di dunia tidak pernah meninggalkan anaknya, apalagi Bapamu yang di surga tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tidak pernah, Bapak Ibu. Maka milikilah kita keintiman dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan mendekat dengan keintiman dengan Tuhan dan berkata, ya Bapa, ya Aba, inilah tubuh jiwa rohku. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan, kebenaran-Mu telah dinyatakan. Biarlah itu menjadi perubahan kemerdekaan di dalam hidup kami semua Tuhan. Supaya ketika kami beribadah yang benar. Kami beribadah sesuai dengan keinginan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami mengambil pelayanan, kami mengambil satu bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadi Bapa yang baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus selalu mendampingi kami dan mengajari kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,